Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Guys, kali ini kita akan mempelajari gerak pada benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan tayangan-tayangan TV yang menampilkan kejuaraan balap kelas dunia. Misalnya MotoGP, Formula One. Dalam kejuaraan tersebut, para pembalap tidak segan untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi, sehingga mereka dapat segera mencapai garis finish. Dalam memacu kendaraan balapnya, selain harus mempunyai kemampuan mengemudikan kendaraan yang baik, pembalap juga harus mampu memperhitungkan laju kendaraannya. Hal itu tentu disesuaikan dengan lintasan balap yang ditempuhnya. Jika hal ini tidak diperhitungkan, maka seorang pembalap dapat mengalami beberapa kejadian yang merugikan. Misalnya, bertabrakan dengan pembalap lain, terjatuh, atau keluar dari lintasan balap. Uraian singkat tentang kejuaraan balap tersebut berhubungan dengan kajian yang akan kita bahas dalam bab ini, yaitu tentang gerak pada benda. Untuk memahami tentang gerak pada benda dengan baik, maka kita pelajari bab ini dengan seksama. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton dan penerapannya terhadap gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya: 1. Membedakan gerak berdasarkan lintasan. 2. Membedakan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Acuan adalah tempat yang digunakan untuk menentukan keadaan gerak suatu benda. Dalam gerak, terdapat dua konsep penting, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Apa itu gerak semu? Kita lihat, gerak semu adalah suatu gerak benda yang diam, tetapi seolah-olah bergerak. Contoh, pada saat kita berada di dalam bis, tampak pohon-pohon yang dilalui seolah-olah bergerak melewati kita, padahal tidak. Konsep penting yang kedua, yaitu gerak relatif, adalah gerak yang dilihat dari acuan di mana benda itu diperbandingkan. Ayo kita perhatikan tayangan berikut ini. Apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Nah, dalam tayangan ini, Anjali melihat Rahul bergerak. Tetapi Rahul melihat Anjali diam. Yang bergerak itu adalah kereta. Nah, kereta itu dijadikan suatu acuan dalam bergerak. Besaran-besaran pada gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama benda itu bergerak. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan benda selama bergerak. Besaran yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan yaitu perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus kecepatan: V sama dengan S dibagi T. S sama dengan V dikalikan dengan T, atau T sama dengan S dibagi dengan V. Keterangannya, V itu adalah kecepatan atau kelajuan. Satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh. Satuannya kilometer atau meter. Dan T yaitu waktu tempuh. Satuannya jam atau sekon. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh, sedangkan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu tempuh.
Oke guys, contoh soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan, menempuh jarak 200 meter selama 50 detik atau sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Pembahasannya, diketahui S atau jarak sama dengan 200 meter, T atau waktu sama dengan 50 detik atau sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa atau V sama dengan berapa. Caranya, V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan 200 dibagi 50, jadi V sama dengan 4 meter per sekon. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapakah perpindahan benda selama 2 menit? Cara untuk menjawabnya, kalian harus menuliskan dulu diketahui. Kecepatan atau V sama dengan 20 meter per sekon. Dan waktu atau T sama dengan 2 menit. Kita ubah ke detik dulu. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi untuk 2 menit, 2 dikali 60 detik sama dengan 120 detik atau sekon. Yang ditanyakan adalah jaraknya atau S sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, kita masukkan rumus. Jarak atau S sama dengan V dikali T. S sama dengan V-nya 20 dikali dengan T-nya 120. S sama dengan 2400 meter. Hai guys, Opa mau jalan-jalan naik motor dulu ya. Contoh soal nomor 3. Ji Chang-wook Oppa mengendarai sepeda motor di lintasan jalan raya dengan kelajuan konstan sebesar 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh Ji Chang-wook Oppa selama waktu 1,5 menit. Untuk pembahasannya, diketahui kecepatan atau V sama dengan 72 km per jam. Ini harus kita ubah dulu ya guys ke dalam meter per sekon. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit dikali 60 sekon sama dengan 3600 sekon. Jadi V sama dengan 72 km per jam, artinya 72 dikali 1000 meter dibagi 3600 sekon. Sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian, waktu atau T sama dengan 1,5 menit, di mana 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi, untuk menghitung 1,5 menit sama dengan 1,5 dikali 60 sekon. Hasilnya adalah 90 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah jaraknya atau S sama dengan berapa? Cara menjawabnya, S sama dengan V dikali T atau kecepatan dikali dengan waktu. V-nya adalah 20 dikali dengan T-nya 90. Hasilnya adalah 1800 meter. Ini kita ubah dulu ya guys ke dalam bentuk kilometer. Jadi 1800 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 1,8 kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh Ji Chang-wook Oppa selama waktu 1,5 menit adalah 1,8 km. Besaran gerak selanjutnya yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Dirumuskan A sama dengan V dibagi dengan T, atau V2 dikurang V1 dibagi dengan T.
Keterangannya, A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V, perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Dan T, waktu yang ditempuh, satuannya adalah sekon. Keterangan untuk V1 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan V2 adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Oke, kita perhatikan contoh soal percepatan berikut. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon setelah menempuh jarak 10 sekon. Berapakah percepatannya? Diketahui V sama dengan 100 meter per sekon dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan, berapakah besar percepatannya atau A sama dengan berapa? Jawab, A sama dengan V dibagi dengan T, jadi 100 dibagi 10 hasilnya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Contoh soal yang kedua, sebuah roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 300 meter per sekon. Kemudian, roket dipercepat dengan selang waktu 8 sekon, sehingga kecepatan roket menjadi 700 meter per sekon. Tentukan percepatan roket. Yuk kita lihat pembahasannya. Diketahui V1 atau V awal sama dengan 300 meter per second. Sedangkan V akhir atau V2 sama dengan 700 meter per second. Dan T sama dengan 8 sekon. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Ya, jadi A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan T. Jadi 700 dikurang 300 dibagi 8. Hasilnya 400 dibagi 8 sama dengan 50 meter per second kuadrat. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah gerak pada lintasan lurus. Berdasarkan lintasannya, gerak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Yang ketiga, gerak parabola. Nah, yang akan kita pelajari adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya, mobil yang bergerak maju melintasi jalan tol, atau pada saat kita menaiki eskalator, naik lift, itu semuanya termasuk gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 2, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke guys, sekarang kita akan bahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Contoh, mobil yang bergerak di jalan lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Artinya, untuk waktu yang sama, benda akan menempuh jarak yang sama. Contoh, kecepatan kendaraan bermotor dianggap konstan pada saat bergerak. Ini contoh Ji Chang-wook Oppa ketika sedang mengendarai motor guys pada lintasan lurus dengan gerak konstan atau tetap dan nilai percepatannya sama dengan 0. Grafik hubungan pada GLB. Yang A, grafik hubungan kecepatan atau V terhadap waktu atau T berupa garis lurus. Artinya, percepatan pada GLB sama dengan 0. Sedangkan grafik B, hubungan antara jarak atau S terhadap waktu atau T berupa garis naik ke atas, di mana V-nya sama dengan konstan. Selanjutnya gerak lurus beraturan.
yaitu suatu gerak yang dapat diselidiki menggunakan pelaku ketik atau ticker timer. Apa itu ticker timer? Yaitu alat untuk mencatat kecepatan. Ketikan berupa titik-titik pada pita ketik dengan selang waktu tetap. Nah, langsung saja nih guys, kita akan bahas ticker timer record yang pertama ini. Ini menunjukkan arah dari ticker timernya adalah ke arah kanan. Coba perhatikan titik-titik merah yang dihasilkan oleh gerak benda tersebut. Ini menunjukkan bahwa jarak setiap titiknya itu sama. Nah, ketika jarak setiap titik itu sama, maka akan menunjukkan bahwa kecepatan benda sama pula. Sehingga ini disebut dengan ticker timer gerak lurus beraturan atau disebut juga dengan GLB. Oke guys, pada tetesan oli kita akan membahas gerak mobil. Awal mobil geraknya itu di sini. Dan ini merupakan akhir dari gerak mobil tersebut. Nah, ini coba perhatikan gambar tetesan olinya ya guys. Gambar tetesan oli ini menunjukkan bahwa pada titik-titik ticker timer itu jaraknya sama antara tetesan oli yang satu dengan tetesan oli yang lainnya. Sehingga ketika jarak tetesan oli ini sama, menunjukkan bahwa kecepatan benda juga sama. Sehingga tetesan oli ini menggambarkan gerak lurus beraturan. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak lurus dengan kecepatan yang mengalami perubahan yang sama setiap waktu. Contohnya, kendaraan yang sedang berjalan kemudian direm. Berikut grafik hubungan pada GLBB. Yang A, grafik hubungan antara jarak atau S terhadap waktu atau T. Yang B, grafik hubungan kecepatan atau V terhadap waktu atau T. Yang ketiga, grafik hubungan percepatan atau A terhadap waktu atau T. Jadi, GLBB itu dibedakan menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, yaitu GLBB yang kecepatannya bertambah setiap saat. Contoh, benda yang meluncur dari puncak bidang miring. Apabila kita selidiki dengan ticker timer, hasilnya seperti ini. Oke guys, selanjutnya coba perhatikan gambar ini ya. Ini adalah titik awal gerak mobilnya guys. Sedangkan yang ini adalah titik akhir gerak mobilnya guys. Lihat, untuk tetesan olinya di awal, tetesan olinya ini kan rapat. Kemudian, pada akhir tetesan olinya akan semakin renggang. Pada tetesan oli ini, jika jarak tetesan itu dari rapat menjadi renggang, menunjukkan bahwa ya kecepatan mobil itu bertambah ya guys. Nah, sehingga pada gambar tetesan oli ini akan menunjukkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Untuk GLBB diperlambat, yaitu GLBB yang kecepatannya berkurang setiap saat. Contohnya, bola yang dilemparkan vertikal ke atas. Bila diselidiki dengan ticker timer, hasilnya seperti ini. Yuk, perhatikan. Ini adalah titik awal gerak mobilnya di sini. Sedangkan ini adalah titik akhir gerak mobilnya di sini.
Perhatikan ya guys. Jika diperhatikan, di awal tetesan olinya renggang. Kemudian pada akhirnya tetesan olinya semakin rapat. Nah, pada tetesan oli ini, jika jarak tetesan oli dari renggang menjadi rapat, ini menunjukkan bahwa kecepatan mobil itu menjadi berkurang, guys. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa mobil sedang bergerak, GLBB diperlambat atau gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke, guys. Perhatikan soal GLBB berikut ini. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, buah kelapa jatuh dari pohonnya. Yang kedua, kelereng dilempar vertikal ke atas. Memiliki jenis gerak apa? Ayo. Perhatikan gambar ya guys. Gambar 1 menunjukkan buah kelapa jatuh ke bawah dengan cepat. Berarti GLBB dipercepat. Untuk gambar kedua menunjukkan bola dilempar vertikal ke atas. Karena berlawanan dengan gravitasi, berarti GLBB diperlambat. Contoh soal yang kedua. Dua buah mobil bergerak lurus saling mendekati. Di tengah perjalanan, kedua mobil tersebut, oli mesinnya menetes dan memberikan pola sebagai berikut. Perhatikan ya guys. Berdasarkan data tetesan oli seperti gambar tersebut, tentukan GLBB pada mobil A dan GLBB pada mobil B. Berdasarkan data tetesan oli seperti pada gambar tersebut, tentukan GLBB pada mobil A dan GLBB pada mobil B. Kita lihat tanda panahnya. Untuk mobil A arahnya ke kanan, sedangkan VB arahnya ke kiri. Nah, mobil A bergerak ke arah kanan, jaraknya semakin kecil, berarti mobil A mengalami GLBB diperlambat. Sedangkan mobil B arahnya ke kiri, jaraknya semakin kecil, berarti mobil B mengalami GLBB diperlambat. Oke guys, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa ya, kerjakan soal latihan di GF-nya. Semangat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.